Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya mengucapkan kepada Igi Pangkep, kemudian kepada tim yang mempercayakan kepada kami selaku pemateri pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu guru hebat. Tak terasa kita sudah hampir sebulan di rumah dari tanggal 18 Maret 2020. Artinya kita bekerja dari rumah atau yang dikenal dengan istilah WFH. Otomatis dengan WFH itu mengharuskan kita bagaimana kita mengelola pembelajaran kita secara daring. Karena tidak mungkin kita bertemu dengan siswa kita mengingat wabah yang sekarang masih pada posisi yang belum aman. Bapak Ibu guru hebat, tentu di masa kurang lebih 3 bulan ini, tentu banyak organisasi-organisasi yang kemudian mengambil bagian untuk memberikan bagaimana mengelola pembelajaran secara daring. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir hari ini adalah peserta yang nanti kita melambung dia dari pelatihan satu ke pelatihan lainnya. Ya. Bahkan mungkin kita pernah mengikuti pelatihan 3 pelatihan sekaligus dalam 1 hari. Jadi begitu banyaknya kemudian ilmu yang telah kita dapatkan dalam musim pandemi ini, dan ini salah satu hikmahnya bagi kita bahwa menjadikan kita sebagai guru yang melek dengan IT. Yang pada saat pada masa yang lalu kita cuek, padahal program-program yang ditawarkan itu sudah jauh hari sudah ada, cuman terkadang kita karena kondisi yang tidak mengharuskan, terkadang kita cuek. Ya. Begitu banyak kemudian materi-materi yang kita perdapatkan berkaitan dengan pembelajaran daring, mulai dari mengelola kelas atau kita bagaimana cara mengajar dengan siswa secara interaktif dengan menggunakan Zoom atau Google Meet atau dengan yang kita fasilitas yang kita gunakan sekarang. Begitu dengan penilaian online, mulai dari Google Form, kemudian quizzes, kemudian Wondershare Creator, dan lain-lainnya. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, izinkanlah saya men-share sedikit berkaitan dengan ya mungkin yang kalau kita lihat di pelatihan-pelatihan jarang ada yang mengangkat tema ini ya. Padahal ini juga sangat menarik Bapak Ibu ya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi share ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan, bahkan mungkin ada yang Oke, saya share untuk materinya untuk hari ini. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Anunya ya, layarnya Pak, belum ada. Oke. Masih gelap Pak. Oke Pak. Ada. Masih gelap ya? Sudah ada. Oke. Mengenal kecanggihan Google Jamboard. Sebagaimana yang kita lihat di flyer. Apa itu Google Jamboard? Ya. Jadi Google Jamboard itu adalah papan tulis interaktif yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari keluarga Google Sheet. Jadi sebenarnya ini Google Jamboard ini aplikasinya, tapi Jamboardnya sendiri itu adalah papan yang seperti yang ini tadi ya, ini. Google Jamboard telah terintegrasi dengan berbagai macam layanan cloud dan memudahkan kita berkolaborasi secara real time. Kita nanti akan praktekkan bagaimana caranya ini. Inilah fisik dari Google dari Jamboard sebenarnya ya, ini.
Cuman untuk di Indonesia belum ada bendanya seperti ini. Jadi untuk di Indonesia kita gunakan saja aplikasinya karena untuk secara fisiknya belum ada. Ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara mengakses Google Jamboard ini? Banyak caranya bisa kita gunakan untuk mengakses Google Jamboard ini. Yang pertama, kita bisa membuka Google Drive kita. Ya, kita bisa membuka Google Drive. Setelah kita buka, kita pilih baru, kemudian kita pilih lainnya, kemudian kita pilih Google Jamboard. Kita klik, maka di layar akan muncul. Cara yang kedua yang kita bisa pakai Bapak Ibu, ketika kita login di akun kita, maka di situ kan ada Google aplikasi ya, seluruh aplikasi ada di situ yang pernah kita buka ya. Kita klik akan terbuka. Kemudian cara yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa langsung ketik Google Jamboard kita bisa ketik Google Jamboard, kemudian kita klik akan muncul seperti ini. Kemudian cara yang keempat, dengan aplikasi di HP, artinya kita menginstal aplikasi Google Jamboard ini di HP kita. Ya. Jadi cuman hanya ada beberapa perbedaan nanti ketika kita mengakses dengan menggunakan laptop dengan menggunakan HP. Ada fitur-fitur yang ada di HP kemudian tidak ada di laptop. Jadi untuk tampilan dasar ketika kita membuka nanti Google Jamboard akan tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik new, maka akan tampil tampilan dasarnya yang seperti ini. Ya. Pada slide ini ada beberapa fitur yang kita bisa gunakan. Ini pen digunakan untuk menulis. Kemudian nanti kita akan perlihatkan bagaimana caranya. Kemudian ini ada fitur untuk menghapus. Kemudian ini select untuk memindahkan gambar. Kemudian ini mengambil gambar. Kemudian ini adalah laser. Untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan dengan langsung di Google Jamboard-nya. Ini saya sudah buka Google Jamboard. Ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Masih belum, Pak. Atau saya, ya, kelihatan ya? Masih belum. Belum? Oh bisa ya? Tunggu dulu. Jaringan kayak Pak. Oke. Yang PowerPoint kelihatan, Pak. Ya, tunggu dulu saya ulangi untuk ya. Yang PowerPoint-nya kelihatan di? Ya, sudah kelihatan. Jadi ini salah satu kendala kita ketika kita belajar seperti ini ya, jaringan ya. Tidak sesuai dengan keinginan kita kadang-kadang. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Saya buka baru, saya tutup dulu. Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke. Oke, saya buka Google Drive. Di sini ada baru atau new yang menggunakan bahasa Inggris. Kita pilih lainnya. Kemudian Google Jamboard. Ya, kita klik. Ya, tunggu beberapa saat.
Iya. Oke, jadi sudah kelihatan Bapak Ibu ya, tampilan dasarnya ketika kita membuka Google Jamboard. Di sini ada judul, bisa kita ganti namanya, ya. Kita ganti nama, ya. Misalkan latihan. Oke. Kemudian di sini ada beberapa fitur, ya, sebagaimana saya perlihatkan tadi di slide. Di sini yang pertama, di sini pembesarannya ya. Kalau kita paskan dengan layar kita di sini tertulis paskan 40%, bisa kita perkecil, bisa kita perbesar. Oke. Kemudian di sini, ini kan kelihatan putih. Bisa kita ganti latar belakang ini atau backgroundnya dengan yang ada di sini, kita klik latar belakang. Tadi polos, kita bisa pilih ini, ada titik-titiknya. Kemudian kita bisa pilih ini, bergaris-bergaris. Ini sangat cocok kalau kita, ini ya, biasanya kalau kita mau menggambar diagram kartesius untuk yang matematika, ini kita bisa gunakan. Kemudian, ini yang jelas ada beberapa pilihan tergantung dari keinginan kita, yang mana kita ingin gunakan. Oke, Bapak Ibu. Saya pilih saja dulu ya ini ya. Kemudian di sini ada pen, kita gunakan untuk menulis. Ini ada beberapa pilihan. Ini pen, pulpen biasa, ini spidol, ini stabilo, dan ini kuas. Coba kita lihat ya. Dan ini ada pilihan warnanya Bapak Ibu. Bisa kita gunakan warna hitam, warna biru, warna merah, warna hijau. Kita gunakan dulu warna hitam saja ya. Kita pakai spidol coba. 2x. Ini karena saya menggunakan laptop yang bukan layar sentuh, maka agak jelek tulisannya ya. Bisa nanti kita gunakan juga HP Bapak Ibu, kita yang layar sentuh itu lebih bagus ya. Ini kita sudah menulis, kita ingin hapus ya. Gunakan ini. Kemudian ini digunakan untuk ketika ada gambar kita ingin pindah-pindahkan, select ya. Kemudian ini sticky notes, catatan kita bisa misalkan ini tentukan hasil dari ini tadi gunanya memindahkannya. Ini bisa kita pilih warnanya, bisa hijau, bisa biru, bisa merah muda, bisa jingga. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu, bisa kita mengupload gambar dari perangkat kita, misalkan ini saya pilih dari perangkat. Saya misalkan pasang logo Kementerian Agama ya. Ya, sudah muncul, bisa kita perbesar, bisa kita, pokoknya kita bisa atur tempatnya, kita kasih miring, kasih perkecil, perbesar, bisa Ibu ya. Kita perkecil, ya, oke. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah laser, ya. Kita bisa pakai seperti ini, ketika selesai langsung hilang dengan sendirinya. Terus di mana kecanggihannya Bapak Ibu sekalian? Nah, kecanggihannya. Kemudian saya ingin perlihatkan lagi sebelumnya ini ya, ini slide-nya seperti di PowerPoint mungkin ya.
Kemudian ini hapus frame. Ketika misalkan kita sudah mencoret-coret, kemudian kita ingin menghapusnya, kalau kita gunakan misalkan hapus ini erasernya ini akan menggunakan waktu yang lama, maka cukup kita hapus frame langsung hilang secara keseluruhan slide-nya. Oke, jadi letak kecanggihannya di sini atau letak menariknya di sini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bagikan ini. Setelah kita bagikan, kita bisa bekerja sama dengan papan yang sama dengan baring-baring. jadi seakan kita betul-betul berinteraksi seperti misalnya di kelas. Padahal ini misalkan pembelajarannya secara daring. Ini papan ini ingin saya bagikan supaya kita ingin berkolaborasi bersama. Dapatkan linknya. Oke. Kemudian di sini ada pilihannya dibatasi. Nah, jadi kita dibatasi nanti siapa-siapa saja yang ingin kita kasih masuk di situ dibatasi. Kemudian siapa saja yang memiliki link ini bisa mengakses. Kemudian di sini ada pilihannya. Dia hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit. Nah, sekarang kita pilih editor. Artinya semua yang melihat bisa mengedit, ya. Kemudian saya salin ini ya. Saya kasih masuk di grup, coba ya, di grup webinar ya, atau Vicon. Jadi saya sudah share Bapak Ibu. Sudah yuk makan Kak. Nah ulek aja paling mana yang dia bisa tuh mau jalan-jalan makan. Mana ya? Selesai. Jadi di grup itu saya sudah bagi Bapak Ibu. Bisa Ibu login, bisa mengotak-atik di situ, maka akan muncul di layar sesuai dengan yang Ibu ini sudah ada ini, artinya sudah ada yang masuk. Ya, anonim ya. Karena kita tidak daftar namanya tadi, ini sudah ada 2. Ya. Jadi yang sudah mengakses ini bisa menulis di layarnya sendiri, maka di layar saya anggaplah saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai siswa, ya. Misalkan ini saya tulis, siapa yang bisa selesaikan anak-anak ini 2x sama dengan 4. Ya. Bapak Ibu yang sudah bergabung ini 2 orang, mungkin bisa menulis, kita lihat di situ. Ya, biar saya tidak menulis apa-apa, akan tertulis sesuai dengan Ibu yang Ibu tulis. Ya. Silakan Bapak Ibu, apakah ingin menggunakan sticky note-nya di sini ya? Bapak Ibu ingin mengimport gambar, silakan. Atau ingin menyelesaikan soal ini supaya kita lihat, oh ternyata betul-betul kita bisa berinteraksi dengan siswa kita, ya. Ini sudah ada yang menulis tadi di sini, ya, ini. Jadi yang menulis nanti di sini akan kelihatan ini kodenya. Nah, yang menulis tadi ini, ya. Nah, sudah terlihat di layar kan, ya? X sama dengan coba, ya. 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 Jadi itu kita bisa mencoret-coret Ibu secara bersamaan, ya. Cuma nanti kalau kita sebagai guru, mungkin kita persilakan satu persatu dulu supaya tidak langsung semua mencoret, ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah kelihatan ya. Itu kalau kita menggunakan dengan cara menggunakan laptop ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti hasilnya ini kita bisa download sebagai PDF. Kemudian kita bisa simpan sebagai frame, kemudian bisa kita juga hapus, bisa kita salin, kita bisa update dan sebagainya. Ya.
Berarti ada yang menghapus tadi nih ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi dengan cara menggunakan laptop. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan HP? Ya, coba saya hubungkan HP saya dengan. Jadi kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Jadi kita misalkan bisa kirim di grup WA kita, atau apakah kita tatap muka dengan siswa kita menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom atau menggunakan Webex, nanti kita bisa tampilkan seperti ini ya. Dengan menggunakan HP saya akan perlihatkan. Ya, layar HP saya sudah kelihatan ya. Apa nak? Sama Umi. Ya. Saya akan buka Google Jamboard di aplikasi. Ya. Sama Umi nak. Ya. Nah, ini yang saya sudah coba-coba buat. Kita buat yang baru. Saya klik di laptop, ternyata harus diklik ada HP. Tapi nah, mana Mika? Oke, Bapak Ibu, pada dasarnya sebenarnya fiturnya sama, cuman ada beberapa yang berbeda di laptop dengan di HP. Di sini ada assistive drawing tools. Coba kita lihat. Ini ada huruf ini ya. Saya bisa tulis ini. Saya sesuai dengan kemiripan yang kita tulis tadi ya. Kemudian misalkan saya mau menggambar lagi. Misalkan saya mau menggambar, biasa kan terutama kita guru matematika ya, biasa banyak gambar-gambar yang ingin kita tampilkan kepada siswa ataupun guru-guru seni yang mungkin, atau guru yang lainnya bisa ya. Coba kita lihat, saya gambar misalkan ini lingkaran. Tidak terlalu bagus tadi, tapi kelihatannya setelah kita ini maka akan diperbaiki secara otomatis. Saya gambar misalkan segi 4. Bukan segi 4 tadi itu ya. Atau saya gambar lagi segitiga, ya, akan diperbaiki secara otomatis. Ya. Jadi sama tadi kita bisa share ini kepada menggunakan HP, kita bisa share kepada yang kita inginkan, apakah seluruh yang memiliki link atau hanya orang-orang tertentu, sehingga kita bisa berkolaborasi secara real time dalam satu papan yang sama. Ya. Jadi itu mungkin kelebihannya kita menggunakan Google Jamboard. Artinya betul-betul komunikasi dengan siswa kita hidup, ya. Bukan cuma kita biasa tatap muka, kita menampilkan misalkan slide dan sebagainya, tapi kita bisa berinteraksi langsung dengan Google Jamboard ini. Jadi mungkin itu Bapak Ibu kurang lebihnya penjelasan dari Google Jamboard atau dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi mungkin ini dasar-dasarnya saja. Mungkin selanjutnya kita bisa belajar banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada moderator, mengembalikan kepada moderator. Sudah kedengaran Pak? Suara saya Pak? Ya, sudah kedengaran ya. Terima kasih Bapak pemateri. Bagaimana ini, saya mau bertanya dulu, apa kita lanjut dulu atau istirahat ini karena waktu
Kita lanjut saja ya Pak. Jadi ini ada dari tanda tangan yang saya bagikan ya. Bagaimana Bapak host atau pemateri, kita lanjut materinya atau istirahat dulu? Halo Pak, Mungkin kedengaran? masih bisa 15 menit, Bu. Karena sekarang 11.45. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand, bisa kirim pertanyaannya lewat chat. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya hanya akan membacakan 2 pertanyaan karena mungkin waktunya tidak memungkinkan untuk menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, saya silahkan kepada penanya. Silahkan Pak, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Oke. Ini ada pertanyaan, Bu, di room chat. Tunggu dulu Pak ya. Aduh. Tadi siapa ini yang saya lihat? Dari Bapak siapa ini? Apakah ya pertanyaan yang pertama dari Bapak singkatan BD siapa ya yang BD ya? Maaf. Oh, Bapak Muhtar mungkin ya. Bapak Muhtar, pertanyaan dari Bapak Muhtar. Apakah Google Jamboard bisa diakses offline, Pak? Ya, silahkan Bapak pemateri menjawab. Bapak silahkan dijawab, Pak. Dari pertanyaannya. Oke, baik Bapak. Ibu, untuk sementara yang kami ketahui ini secara real time, secara langsung kita online ya, secara online. Pak Bahri ya, bagaimana Pak? Sudah jelas pertanyaannya? Atau masih ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada. Oke, terima kasih Pak. Yang lain mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Ada. Coba silahkan Pak. Ini saya tanyakan ini aplikasi Google Jamboard selain untuk dipakai media pembelajaran, apakah bisa dimanfaatkan untuk akses yang lain, misalnya untuk seperti kan saya lihat tadi ada spesimen tanda tangan, apakah bisa dikonversikan ke misalnya ketika kita membuat formulir yang butuh tanda tangan misalnya, apakah bisa kita convert ke situ atau bagaimana? Itu saja. Artinya kita bisa coret-coret di sini ya, kemudian kita bisa jadikan nanti untuk kita copy ini tanda tangannya ya. Jadi nanti setelah ini kita coret-coret di sini, kita simpan di sini, baru nanti itu yang kita ambil, kita simpan sebagai ini ya. Nanti itu yang kita nanti edit, yang kita bisa masukkan ke tanda tangan ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita menggunakan layar sentuh ini lebih bagus ya. Cuman kita menggunakan mouse atau menggunakan ini, jadi mungkin tidak terlalu bagus ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya tablet atau menggunakan layar sentuh laptopnya, itu hasilnya jauh lebih bagus ya. Oke, mungkin dari kami seperti itu Bapak. Oh ya, makasih Pak. Iya. Terima kasih kepada Bapak penanya Pak Yusmin. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tidak ada ya? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Dari pemaparan Pak pemateri tadi, tentunya Google Jamboard ini, bagaimana Pak? Sudah tidak ada ya? Halo Pak, kedengaran suara saya Pak? Ya, kedengaran Bu. Iya. Ya kedengaran. Pertanyaan lagi Pak ya.
Iya. Sudah selesai sepertinya. Oh ya, kalau begitu saya ambil alih Pak ya. Terima kasih kepada Bapak pemateri. Jadi dari pemaparan tadi, tentunya Google Jamboard ini sangat menarik untuk kita terapkan, baik itu di dunia pekerjaan, di dunia kerja seperti bisnis, maupun kepada anak didik kita, karena di masa pandemi ini kita hanya bisa berkomunikasi dengan siswa secara online. Selain itu, ide-ide yang telah kita tuangkan di aplikasi ini bisa kita simpan di cloud, jadi kita bisa akses kembali kapan.